Aku meliputi semua ciptaanku. Lalu kenapa kita sibuk mencari Tuhan dalam bentuk yang berbeda daripada apa yang sudah dicukupkan oleh Tuhan di hari ini, di saat ini? Tidak ada lagi yang perlu dicari. Mencari-cari menurut Rumi adalah sesuatu yang tidak mungkin menghadirkan sesuatu yang esensi. Hanya pencarilah yang mungkin menemukannya, yang bisa menemukannya. Siapa itu pencari? Yaitu manusia yang berkesadaran. Karena pencari adalah suatu subjek yang berkesadaran. Ya, kalau kita itu mampu untuk berkesadaran, maka secara otomatis kita mengalami segala sesuatu kejadian yang diberikan oleh Tuhan sebagai perwujudannya. Itu akan menjadi sesuatu yang dikatakan nanti akan mengalami secara utuh, dan disitulah kita menemukan sesuatu yang esensi. Apakah penyatuan dengan Allah harus diupayakan? Diupayakan bukan kita seperti mencari dalam bentuk yang tidak kita alami ya. Tapi diupayakan itu sebenarnya dengan menyadari secara umum sebenarnya manusia itu tidak ada yang tidak sadar. Tapi level kesadarannya kan beda-beda. Ada level kesadaran yang kita kemudian mampu untuk menganalisa terlebih dahulu gitu loh, dengan tenang. Tapi ada kondisi sadar yang bawah sadar itu yang sifatnya cepat gitu. Lalu ada yang tidak sadar juga, tetap itu adalah kesadaran. Ya. Jadi semua itu memang menjadi suatu pengalaman utuh berketuhanan. Mau sadar, bawah sadar, tidak sadar, kita perlu bisa untuk melihat ini sebagai sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan untuk kita alami. Ya. Nanti tiba-tiba kita didorong dengan pengetahuan yang teman-teman dengar di sini gitu ya. Oh, saya pengen lebih fokus, bisa sadar, eling lan waspodo. Berarti teman-teman sedang masuk di dalam sebuah skenario Tuhan, di mana Tuhan ini ingin dikenal. Dengan kondisi teman-teman itu lebih fokus pada apa yang muncul dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Terima kasih Kak Rini. Ya, bukan berarti kondisi sadar ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus dipertahankan. Bukan ya, kalau memang dihadirkan dorongan ke situ, artinya teman-teman sedang ingin diberi hidangan dalam bentuk apa? Perasaan-perasaan yang bisa dihadirkan dalam kondisi sadar. Ya. Lalu nanti ada masanya kita masuk ke bawah sadar. Yang selalu cepat gitu, bertindak cepat, menganalisa. Artinya kita sedang diperjalankan untuk mengalami pengalaman berketuhanan melalui perasaan dan emosi yang dihadirkan melalui kondisi-kondisi bawah sadar. Misalkan kalau kita sadar, kita lebih bisa memanajemen emosi sehingga kita bisa lebih mendapatkan rasa yang tenang, nyaman gitu ya. Tapi nanti kita harus bisa mengenal Tuhan juga dalam bentuk emosi yang kacau, yang chaos gitu. Dan semua ini komposisinya sudah ditentukan kecukupannya oleh Tuhan. Bagaimana kita nanti akan mendapatkan kondisi-kondisi tidak nyaman atau yang mungkin kita tidak sadari kehadirannya gitu. Kita berpikir kita bisa ngatur ini semua terus gitu. Saya tuh harusnya sadar terus ya. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Saat ini tidak terjadi berarti Tuhan tidak menginginkan ini terjadi. Sederhananya begitu logikanya. Di sinilah secara utuh kita nggak ngatur. Tapi nanti ada suatu perjalanan hidup di mana kita menentukan. Itu pun bukan sebuah kesalahan. Ya. Itu juga menjadi suatu yang diizinkan, tapi mengaturnya kita, saya yakin tentu dengan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak mengklaim ini sebagai prestasinya, sebagai amal solehnya. Jika dan tidak dapat keberhasilan, tidak pernah menuntut yang namanya surga. Ya. Di sini dikatakan bahwa manusia itu akan mendapatkan rahmat.
Seperti yang Rasulullah bilang tadi, aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal solehku, karena rahmat dari Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bisa memahami ini, jangan harap kita bisa mendapatkan yang namanya rahmat. Rahmat itu bukan tidak diberikan. Cuman karena kita menutupi rahmat itu dengan belief system kita, logika kita. Karena terus kita ingin menentukan, kita ingin berprestasi, kita ingin terlihat, mendapat validasi. Maka rahmat itu seperti memudar. Gitu. Ya. Tapi ya kalau kita mau lihat dari kacamata Tuhan, ini akan menjadi sesuatu yang tetap aja sebenarnya rahmat, cuman secara kesadaran seperti orang itu tidak dirahmati oleh Tuhan. Oh, jadi apa yang terjadi pada diri kita Allah izinkan negatif tuh. Yes, betul. Nanti mungkin yang menjadi agak membingungkan, loh kalau gitu saya melakukan perbuatan negatif diizinkan dong. Kalau gitu saya melakukan negatif aja. Ya boleh, silahkan, tapi konsekuensi mengikat. Kan tadi saya bilang ya, ketika kita diarahkan melakukan yang sadar tadi, nantinya jadi positif, berarti kita nanti secara sebab akibat atau kausalitasnya akan mendapatkan kenyamanan juga. Ya. Lalu kemudian kalau kita milih yang tadi ya, yang tidak sadar, yang kemudian pengennya negatif misalkan, sampai akhirnya terjadi suatu tindakan negatif atau perbuatan negatif, maka ya konsekuensi yang buruk pun juga, yang tidak nyaman akan hadir. Artinya kita akan mengalami pengalaman ketuhanan di sini. Pertanyaannya, kita ngerti nggak bagaimana menyikapi sesuatu emosi atau perasaan yang tidak menyenangkan? Kalau kita memahaminya, ini menjadi sebuah tangga untuk bisa mengenal Tuhan lagi, untuk bisa berdamai, dan kemudian kita bisa mengenal Tuhan, menyatu dengan Tuhan di dalam emosi-emosi yang tidak nyaman. Ya, gitu teman-teman. Jadi ya kalau kita nanti mau ya udah saya negatif aja silakan, tapi ingat konsekuensi mengikat ya. Kalau teman-teman justru semakin tenggelam di dalam emosi-emosi yang negatif, ya artinya perjalanan teman-teman tuh akan lebih panjang lagi di dalam penderitaan. Pasti teman-teman tuh akan menderita. Tapi penderitaan itu sebenarnya celah masuknya cahaya kan. Kalau ngerti cara menerima penderitaan tadi, kalau nggak ngerti ya semakin kayak ada di dalam kegelapan. Ini bukan artinya suatu penghukuman, bukan apa. Tapi kembali lagi, ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa. Ternyata jiwa ini nggak bisa menyadari bahwa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan ketika dia itu dalam kondisi yang nyaman. Dia harus ditekan, ibaratnya dia itu berlian yang bisa terbentuk dengan tekanan yang besar dan suhu yang panas. Pada akhirnya dia akan jadi berlian, sesuatu yang berharga juga. Ya. Jadi tidak ada perbuatan Tuhan itu yang sia-sia. Walaupun ada sebagian orang yang diperjalankan dalam suatu kezaliman, itu bukan kesia-siaan. Jadi jangan kita akhirnya terjebak untuk menghakimi orang lain yang tanpa kita sadari kita sudah menghakimi Sang Pencipta. Ya betul, hukuman juga adalah rahmat Tuhan. Ketika kita mampu menghadirkan Tuhan di segala sisi kehidupan, itu akan jadi rahmat. Ya betul Kang, dari kepahitan justru akan mencari Tuhan. Yes betul, itu Kak Rita. Jadi poin utamanya, mampukah kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini, di setiap sisi kehidupan. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Ketika itu bisa, 10 hari pertama kita berhasil. Kita mendapatkan rahmat. Rahmat itu bukan diperoleh dengan amal soleh, bukan. Udah jelas tadi dari hadis yang
Rasulullah katakan tentang surga yang dia dapatkan bukan karena amal solehnya, tapi karena rahmat Tuhan. Amal soleh itu seringkali masih dihadirkan di dalam suatu bentuk usaha. Usaha untuk mendapatkan balasan dari Tuhan. Tapi di sini Rasulullah, beliau itu ya cerdas ya. Beliau itu tahu bahwa amal solehnya bukan karena dia itu mampu. Dia hanya dimampukan oleh Tuhan. Tidak ada kemampuan sedikit pun bagi dirinya. Ya. Maka apapun juga yang Rasulullah putuskan, dia meniadakan dirinya. Meniadakan bukan berarti akhirnya kita nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak punya emosi. Bukan begitu. Tapi kita belajar damai dulu dengan hidup kita. Berdamai dulu, selaras dulu dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kembali yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Belajarlah menjadi penyaksi. Makanya syahadat itu ditaruh di rukun pertama dari rukun Islam. Ya. Karena disinilah kunciannya. Ya, benar. Kalau mau cari tengahnya, kalau kita tidak bisa bersyahadat, nggak bisa kita ketemu dengan yang tengah. Ya, karena kuncinya keterbukaan sebuah kesadaran sehingga dia bisa ada di titik tengah. Ketika dia itu mampu menjadi penyaksi, yang mampu menerima semua apapun juga sebagai kebaikan Tuhan. Ya, ini adalah perjalanan yang sudah sangat sempurna. Apalagi yang harus saya rubah? Maka sibuk merubah-rubah dengan dilandasi oleh logika berpikir bahwa saya harus bisa menghilangkan sesuatu yang buruk. Mencari kesalahan untuk memperbaiki, yang tujuannya untuk melindungi eksistensi kesadaran yang terpisah dari Tuhan. Itu justru menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kadang kalau lagi marah artinya sedang tidak selaras. Lagi gini, pertama-tama nih buat teman-teman juga ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketika sedang marah, pertama-tama tadi kita sudah mengetahui ya, sadari dulu, kenapa sih marah ya? Oh, ini diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Karena kalau saya berdasarkan kesadaran saya, yang sadar bahwa marah itu buruk, pasti saya nggak mau marah. Pada kenyataannya saya nggak mampu mengelak dari kehendak Tuhan. Ya, itu pun menjadi sebuah keselarasan sebenarnya Kak Rita. Bisa dipahami nggak? Karena Tuhan berkehendak, kita tidak mampu untuk mengelak, maka saya pun marah. Kenapa Tuhan menghendaki kita marah? Karena dengan konsekuensi dari perbuatan marah kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ketika emosi-emosi itu kita saksikan. Maka sempurnakan keselarasan ini dengan menyaksikan semua emosinya. Jadi itu tidak kita pernah bisa terpisah dari Tuhan. Tidak pernah ada makhluk yang tidak selaras dengan Tuhan. Hanya keterjebakan pemikiran yang membuat ini semua terlihat seperti bisa terpisah. Nggak ada manusia yang terpisah. Ya. Bagaimana cara memahami ini yang menjadi titik krusialnya. Tapi nanti kalau ada orang-orang yang nggak paham saat ini ya juga nggak apa-apa. Karena dia harus melewati kesempurnaan rancangan Tuhan ini dalam bentuk takdir kehidupan. Agar nanti secara hukum kasualitasnya menjadi sempurna pula, menghasilkan produk perasaan yang akan bisa membuka kesadaran jiwanya, memahami bahwa dia selalu bersama Tuhan. Gitu ya Kak Rita ya. Waalaikumsalam Kak Ria. Bermakna cetusan akal pikiran juga adalah dari Allah. Yes gitu Umi.
Tidak ada yang tidak dikuasai oleh Allah. Tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Bukankah ini dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas? Tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaannya. Dialah kekuasaan tunggal. Maka kekuasaan yang ada di diri ciptaannya adalah kekuasaannya. Cuman kita tidak bisa memahami bagaimana kita melihat sesuatu yang salah ini kemudian dilekatkan kepada dia. Karena kita hanya dicekoki oleh dogma bahwa Tuhan adalah kebaikan. Berdasarkan apa yang dikatakan di dalam kitab, kebaikan datangnya dariku, perbuatan akibat keburukan akibat perbuatan kedua tanganmu. Gitu ya. Seolah-olah ayat ini menyatakan bahwa Tuhan itu hanya ada di dalam kebaikan. Padahal ayat ini sebenarnya sedang mengingatkan diri kita. Saat kita melakukan keburukan, berarti secara kesadaran kita memahami seolah-olah kita mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan sebesar apapun juga, bagi Tuhan itu adalah keburukan. Ya, jangan pernah berprestasi ketika kita melakukan kebaikan tapi hanya menghadirkan kesadaran bahwa kita itu mempunyai kemampuan untuk melakukan kebaikan. Kita sibuk mencari kesalahan, kita sibuk memperbaiki, lalu kemudian kita seolah-olah sudah melakukan amal soleh, lalu kemudian kita merasa kita sudah dekat dengan Tuhan. Enggak seperti itu. Bagi Tuhan itu adalah keburukan. Ya. Jadi inilah trikinya kita membaca Quran, jangan sampai akhirnya ada pemahaman yang mempertegas atau memperkuat bahwa diri ini terpisah dari Tuhan. Selama kita terus mempunyai persepsi bahwa kita terpisah dari Tuhan, maka kita akan menyikapi sebuah kehidupan dengan mencoba mengkontrol bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan Tuhan. Tuhan hanya ditempatkan di dalam suatu dimensi tertentu yang biasanya labelnya adalah kebaikan. Kita tidak akan pernah mau bisa menerima yang namanya keburukan. Keburukan kita anggap sebagai masalah, sebagai kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Seolah-olah kita lebih tahu apa yang baik bagi jiwa kita dibandingkan Tuhan itu sendiri. Tuhan sudah mengizinkan. Tanpa izinnya, bahkan setan pun tidak bisa menggoda yang namanya manusia. Bisanya setan menggoda manusia karena diizinkan. Dan itu karena kata-kata yang diucapkan oleh setan akan menggoda manusia yang tidak ikhlas. Keikhlasan ini adalah jalan untuk menyatu dengan Tuhan. Artinya sebenarnya setan itu bermanfaat bagi manusia. Sebagai pengingat bagi jiwanya untuk kembali kepada Tuhan. Karena saat dia sudah tergoda, dia melakukan kesalahan, dia harus bisa menyadari bahwa dirinya sudah melenceng tujuan hidupnya, bukan lagi kepada Tuhan sebagai tempat kembali, tapi sibuk mencari, mengejar, bergantung pada ciptaan-ciptaannya. Oke, izin scrolling lagi teman-teman. Marah wajar, redam aja. Ya betul, jadi meredamnya ini dengan sekedar menyadarinya. Mengalami secara utuh. Biarkan semua terasakan. Nanti ketika sudah diterima secara utuh dalam bentuk merasakannya, maka nanti akan yang tadinya marah itu seperti menggenggam ini, lama-lama dia membuka. Ya, bukan kita merubah-rubah, tapi karena kita menerima Tuhan merubahnya. Jadi kebaikan-kebaikan kita bukan hasil kita sendiri. Kita hanya nerima kok gitu loh. Apa kemampuan kita cuma nerima, bahkan nerima pun juga itu diizinkan oleh Tuhan. Terjadinya suatu perubahan bukan karena kita sibuk berusaha untuk menjadi baik, bukan. Tapi dengan penerimaan yang utuh gitu ya. Waalaikumsalam Kak Ai. Oke, alhamdulillah Kak Rita. Waalaikumsalam juga ini Abah. Oh, Abah Setu. Abah Setu kan yang itu ya, di room sebelah ya.
Ya benar, bahaya kalau nggak kuat bisa gangguan mental malah. Benar-benar. Harus stabil ya. Bahasa harus itu ya mungkin kalau kita lihat dari perspektif idealisme ya. Itu harus, tapi kestabilan ini uniknya adalah suatu kemampuan menyelaraskan diri dengan sesuatu yang tidak stabil. Seperti itu Kak Mario. Keruntuhan ego, awal cahaya bisa masuk salah retak ego. Yes, betul sekali. Oke, ya mirip-mirip kayak gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Kita bisa belajar sabar aja, harus ada kemarahan dulu. Yes, betul. Tidak ada manusia itu yang bisa berhenti sebelum dia berlari. Tidak ada yang tidak mencari ketika dia belum mengalami pencarian. Tidak ada yang bisa tidak berusaha ketika belum melakukan namanya usaha. Maka semua ini dihadirkan Tuhan dalam sistem yang kontras. Kita dimasukkan ke dalam ego dulu agar apa? Kita bisa masuk kepada kesadaran yang murni. Ya, kita kan jadi bisa paham di sini ya. Bahwa tidak ada yang sia-sia dengan yang buruk sekalipun, ego semua. Sadarkah kita dari kecil kita sudah dididik, ditanamkan, diinstal dengan yang namanya ego. Kita dikasih jenis kelamin atau gender gitu loh, gender tertentu. Itu bagian dari identitas. Identitas itu yang nanti akan membentuk ego. Karena bagaimana hormon ini membutuhkan sesuatu yang cocok bagi dirinya, kenyamanan dirinya, itu sudah menjadi ego. Kita dikasih nama, kita dikasih agama, kita dikasih budaya, ada hukum, itu semua pengetahuan dan pengalaman yang akan bisa menjadi sebuah keyakinan, dan ini adalah ego. Landasan berjalannya ego. Oke. La haula, betul. Pengen tahu sang sumber rupanya seperti apa. Nah, karena dia itu bukan sesuatu zat yang ada fisiknya, maka saya sering bilang, kita hanya bisa mengenal dia melalui rasa. Rasa yang dihadirkan itulah bentuk awal pengenalan dirinya. Kalau kita tidak terjebak di dalam rasa, dalam bentuk perasaan yang seringkali muncul dalam bentuk emosi atau perasaan yang tidak nyaman atau apapun juga, kita nanti akan bisa masuk kepada rasa yang lebih esensi, yaitu rasa yang mewadahi semua ciptaan Tuhan. Inilah sebenarnya yang diperlukan oleh manusia itu bisa terjadi, dan proses ini adalah memang proses kembali kepada Tuhan. Kembali memahami bahwa saya tidak pernah terpisah dari Tuhan. Saya adalah kehadiran Tuhan yang mewujud di dalam kehidupan. Bukan berarti saya itu Tuhan, bukan. Jangan sampai ombak itu ngaku juga jadi lautan. Nggak bisa kita itu ngaku kita itu Tuhan, tapi kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Tuhan itu selalu hadir di diri kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam emosi kita. Bahkan ego pun juga ekspresi dari ketuhanan itu sendiri. Maka yang perlu kita pahami adalah belajar bagaimana kita bisa selaras dengan itu semua. Selamat siang juga Kak Bersemi. Setan udah punya izin. Yes, betul. Diizinkan kok. Kalau nggak diizinkan nggak terjadi. Sesuatu yang bisa hadir dalam kehidupan ini pasti sudah diizinkan. Tuhan yang ada di arsi, maksudnya gimana Kang? Arsi ini bisa dikatakan juga seperti makom atau level kesadaran tertentu gitu deh, kesadaran ketuhanan. Jadi Tuhan itu selalu berada di level kesadaran ketuhanan itu sendiri. Makanya dibilang arsiku atau arasku ada di atas air. Air itu kan sesuatu yang mungkin secara fisik bisa kita lihat bentuknya bisa mengalir. Ya. Hidup ini adalah aliran. Jadi dari kata-kata bahwa Tuhan itu ada di arsi gitu, berarti Tuhan itu sebenarnya sedang mengingatkan kepada manusia, coba menyatu dengan hidup ini, karena hidup semua wujud kehidupan ini ciptaan-ciptaannya
itu diwadahi oleh Dia, diliputi oleh Dia. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, menyatulah dengan kehidupan ini. Sesederhana itu. Karena mencari Tuhan dalam bentuk yang berbeda, artinya kita sudah menolak kehadiran Tuhan yang hadir di dalam wujud ciptaan-ciptaannya. Bagaimana kita bisa masuk ke sesuatu yang lebih halus lagi? Ketika apa yang tampak kasat mata ini kita selalu tolak. Selalu kita tuding sebagai kesalahan. Ini masalah, ini buruk, gak ada manfaatnya. Ya itulah pikiran orang-orang yang masih terjebak memahami Tuhan terpisah dari kehidupan ini. Oke, saya izin scrolling lagi ya teman-teman. Waalaikumsalam Kak Ricis Selaras. Waalaikumsalam juga Kak Tomo. Kita banyak belajar dari ego. Yes, betul. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa semua ini diliputi oleh Dia, pasti kita pun belajar dari ego. Tidak kita memusuhi namanya ego. Kenapa kita jadi memusuhi ego? Karena kita nggak ngerti. Ya. Sesuatu yang tidak kita mengerti seringkali kita labeli karena otak ini selalu memiliki suatu pola pemahaman sesuatu yang tidak dimengerti dianggap sesuatu yang membahayakan. Sesuatu yang membahayakan harus dianggap musuh, harus bisa dikuasai, harus bisa dituntaskan. Maka kita sibuk ingin menguasai itu, mengalahkan ego. Paradoksnya, ego itu tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan cara dikuasai gitu loh. Tapi menguasai ego sesederhana, terima aja ego itu secara utuh. Inilah sempurnanya bagaimana Tuhan itu membuat suatu sistem jiwa bisa kembali kepada Tuhan dengan ego yang tadinya kita pikir ego ini biang masalah, sumber permasalahan. Tapi ternyata ego ini bisa menjadi jalan ya untuk kembali kepada Tuhan. Setuju Bang, semua yang terjadi dengan diri kita adalah kemauan Tuhan. Yes. Saya ada kelas tiap hari Sabtu pagi. Bagi teman-teman yang berminat nanti hubungi saya aja. Ya. Tapi itu pun walaupun saya buka ada pertukaran energinya ya, seperti bahasanya secara umum mungkin investasi, tapi itu bukan kewajiban. Ya, kalau teman-teman berkenan silahkan. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman berkenan, nanti nilainya juga saya lepaskan kepada teman-teman. Bagaimana kemudian teman-teman mau menilai kepantasannya itu menjadi kesempurnaan buat saya gitu. Karena kembali lagi dengan pemahaman yang sudah saya sampaikan, tidak ada yang tidak sempurna. Bahwa semua itu diliputi oleh Tuhan. Bahkan ego teman-teman pun tidak ada yang terlepas dari Tuhan itu sendiri. Maka nilai berapapun itu jadi kesempurnaan buat saya. Misalkan, begini teman-teman. Ini cuma berandai-andai aja, yang mana saya nggak seperti itu juga sih. Misalkan tapi ya, saya itu dikasih cuman 10.000 gitu loh. Ini kan bahasa cuman tuh untuk memberi penekanan bahwa ini seolah-olah kecil gitu. Tapi bagi orang yang punya 20.000, 10.000 itu setengah dari hartanya gitu kan. Ya nggak bisa juga kita katakan kecil. Tapi bagi yang menerima kan kadang-kadang ya, karena ngukur dari kualitas harta yang dia miliki 10.000, ya ini mah cemen gitu. Anggaplah saya berpikiran seperti itu, lalu saya kecewa. Mungkin itu kondisi ketidaksadaran diri saya yang setelah kemudian saya sadari, oke, masih ada emosi yang perlu saya rilis. Dan saya berterima kasih juga kepada Tuhan bahwa saya sudah sempat tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai kesempurnaan. Nah kan jadi enak ya kita ngalami gitu ya. Oh iya. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah saya melihat langsung sebagai kesempurnaan, ya udah gitu loh. Itu lebih singkat lagi prosesnya untuk menuju Tuhan. Langsung kita secara sadar dan utuh menyatu dengan Tuhan dalam kondisi yang nilainya tadi sudah terjadi gitu. Tapi kalaupun tiba-tiba saya merasa, aduh kenapa cuma segini, ilmu mahal ini gitu kan, kenapa dihargai cuma segini gitu. Itu pun nanti jadi PR buat saya. Itu pun juga kasih sayang Tuhan. Ini adalah juga rahmat Tuhan.
agar saya kemudian memanfaatkan ketidakpuasan diri saya justru untuk dijadikan bahan penyaksian, sehingga jiwa saya bisa secara emosi kualitasnya meningkat jadi kedamaian, dan jiwa yang damai ini justru akan menjadi sesuatu yang terus membimbing jiwa itu untuk bisa menjadi hamba dan menyatu dengan Tuhan. Iya. Satu tetes air tidak bisa mengklaim sebagai samudera. Yes, betul sekali. Lanjut Mas Ruang, senang melihat membagikan kebaikan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya itu bukan saya merasa lebih hebat daripada yang lainnya, yang mungkin merasa perlu untuk menentukan. Terima kasih Kak Rini. Tapi apapun juga saya yakin rezeki itu tidak pernah tertukar. Tuhan itu maha tahu gitu loh. Kenapa kita menyikapi hidup ini seolah-olah Tuhan tidak tahu dengan terus ingin menentukan? Apalagi kalau kita mengalirkan pengetahuan yang ini sedang menggambarkan bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita terus menggunakan, terima kasih Kak Her, kalau kita terus ingin menentukan dengan pikiran kalau kita tidak tentukan maka kita akan tidak mendapatkan, itu kan sesuatu yang konyol menurut saya. Bagaimana saya menjelaskan sesuatu keikhlasan tanpa keikhlasan? Bagaimana saya bisa membuat kelas bagaimana kita bisa menjadi manusia yang menyatu dengan Tuhan, yang artinya dia sudah ikhlas, sudah bisa menjadi hamba, sementara kita tidak pernah menjadi hamba. Inilah yang seringkali terjadi. Terima kasih kalian ya. Inilah yang sering terjadi di dalam diadakannya kelas-kelas pembelajaran yang terus ingin mengkontrol gitu loh. Seolah-olah dengan mengkontrol justru itu akan menjadi suatu kebaikan. Dengan pembenaran seperti ini teman-teman, kalau tidak dikasih nilai, mereka tidak akan menghargai. Ini cara berpikir yang pendek menurut saya. Kenapa saya katakan begitu? Kita langsung bisa menarik kesimpulan, kita merasa tahu hanya berdasarkan kita melihat beberapa sampel di dalam perjalanan diadakannya kelas pembelajaran. Orang yang tidak dikasih harga tinggi, maka dia tidak menghargai. Apakah semua berlaku seperti itu? Pertanyaannya. Kan ini nggak bisa kemudian kita generalisasi seperti itu pemikirannya. Ini yang akan jadi kekacauan cara berpikir. Ini yang kemudian membentuk algoritma berpikir. Orang menjual barang busuk dengan harga yang mahal. Karena dia udah menggunakan algoritma berpikir seperti itu. Kalau nggak tinggi nilainya, orang nggak akan percaya ini barang yang baik, ini barang yang berkualitas. Nggak akan percaya, karena algoritma itu terus dilegalkan gitu loh, divalidasi dengan terus-menerus dihadirkan cara berpikir seperti itu. Bagi saya ini pembodohan gitu kan. Ya, saya tidak ingin menilai siapapun juga, tapi ini hanya insight pemikiran saya. Gitu loh. Kenapa saya memutuskan untuk tidak menentukan? Karena saya ingin teman-teman juga memiliki perspektif yang tepat gitu loh. Bagaimana menilai sesuatu itu bukan hanya dari masalah uang. Ya. Oke, Bang, apakah setan ada di dalam diri kita? Ada, semua juga punya setan. Malaikat ada, setan ada, gitu loh. Bumi ada, langit ada. Manusia ini adalah kreasi Tuhan yang sangat mendekati Tuhan itu sendiri, gitu loh sebenarnya mah. Karena tidak ada lagi ciptaan Tuhan yang lainnya diberi privilege, ya, keistimewaan untuk mengalami pengalaman berketuhanan secara sadar. Hanya manusia yang diberikan itu. Bagaimana dia bisa bertransformasi dari yang namanya ego menjadi kesadaran murni. Itu hanya manusia yang diberi itu. Gak ada makhluk Tuhan yang lain diberi. Tubuh secara otomatis aja dia bekerja secara hukum semestanya, gitu loh. Ketika dia sudah ditinggalkan oleh jiwa, tidak berfungsinya organ-organ ini, maka dia akan hancur. Otomatis hancur.
Ruh, bagian yang dikatakan percikan Tuhan atau apa yang ditiupkan oleh Tuhan langsung, selalu dalam kondisi fitrah, dia pun tidak mengalami pengalaman berketuhanan secara sadar, karena secara otomatis dia tidak merasa pernah terpisah dari Tuhan. Tapi manusia apa? Beda. Jiwa ini diberi suatu perjalanan, bagaimana jiwa ini bisa merasakan proses menuju di dalam Tuhan itu seperti apa. Jiwa ini bisa seperti Tuhan yang mewadahi apapun juga, kehadiran ciptaan-ciptaan Tuhan yang secara nyata bentuknya adalah perasaan atau emosi itu. Gitu. Kehadiran Tuhan gimana caranya menselaraskan energi di luar dan dalam? Iya, betul. Kalau kita udah bisa selaras dengan yang di dalam, dengan pikiran, perasaan dan emosi, maka secara mudah kita bisa selaras dengan yang di luar. Karena kita sudah tahu bagaimana menyelaraskannya. Gitu. Oke. Bang, apakah semua hidup itu dia? Yes. Semua hidup itu dia meliputi. Tapi bukan berarti kita bisa menunjuk, wah itu dia, bukan. Tapi pengalaman secara utuh dari ciptaan-ciptanya, itulah dia. Karena dia menyatakan, aku meliputi semua ciptaanku. Maka apapun yang terhadirkan ke dalam diri kita, itu adalah dia yang sedang memperkenalkan dirinya. Jadi bukan kita sibuk mengenal dia, tapi dia mengenalkan dirinya kepada kita. Pertanyaannya, kita terima apa enggak gitu loh. Sesederhana kan sebenarnya gitu, membuka enggak? Dengan perspektif pengetahuan bahwa dia meliputi, kita bisa membuka. Tapi kalau kita nggak paham ini, kita sibuk ngejar gitu loh. Mana nih Tuhan, mana nih Tuhan. Jadi ini namanya perjalanan menuju Tuhan. Kalau saya lebih suka dengan istilah perjalanan di dalam Tuhan. Tapi tentunya perjalanan di dalam Tuhan nanti lewat perjalanan menuju Tuhan dulu. Setan, iblis, malaikat dulu, ya ada semua dalam diri kita. Ya betul, hari Sabtu online, di Zoom jam 9. Saya tinggal di Jakarta Barat. Kak Alia, waalaikumsalam. Oke bang, ini masih pemahaman yang akan membuat kita bisa berdamai dengan diri. Yes, jadi bedanya saya, misalkan teman-teman butuh private ya. Private juga sama kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh private ya jangan ragu-ragu gitu. Jangan mikir, aduh saya ikut kelas aja lah, saya cuma punya segini gitu duitnya, menganggap tidak pantas. Padahal teman-teman perlu mengalami suatu kalibrasi pikiran dulu berdasar. Dan ini bisa didapatkan oleh teman-teman secara utuh ketika teman-teman itu istilahnya menghadirkan pengalaman teman-teman dulu. Jadi menggunakan perspektif pengalaman pribadi teman-teman. Sementara kan pengalaman pribadi itu nggak bisa diceritakan secara umum kan. Saya ini diperlakukan tidak adil terus dengan orang tua saya. Saya dipaksa supaya saya bersekolah di jurusan tertentu atau gimana pun juga. Saya nggak diizin. Ini pasti lagi stres. Belajar apapun juga nggak akan bisa masuk. Karena yang dia cari apa? Solusi dari permasalahannya. Ya. Ketika yang dijabarkan tidak mampu untuk dipahami, tidak bisa masuk karena masih stres, ini nggak akan bisa menjadi suatu progres kesadaran ya. Jadi harus dibuka dulu. Bagaimana kamu melihat kehidupan kamu gitu loh, yang selama ini kamu melihat dengan perspektif yang kurang tepat, sehingga kamu merasa bahwa ada selalu terjadi kesalahan-kesalahan. Saya selalu disalahkan, saya selalu dapat masalah, saya hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Sehingga kemudian teman-teman bisa melihat bahwa yang namanya masalah adalah sesuatu yang sebenarnya adalah rahmat dari Tuhan. Nah itu biasanya yang saya rubah dulu. Supaya apa? Agar nanti di perjalanan hidup teman-teman berikutnya, di masa depan,
itu akan bisa menggunakan perspektif yang sama, sudut pandang yang sama, sehingga kalaupun nanti saya bimbing untuk melakukan yang namanya penyaksian, di mana teman-teman yang sudah mengalami bimbingan penyaksian ini, secara ya ini sih dongeng aja ya teman-teman, dongeng aja. Saya juga nggak merasa punya kemampuan hebat di sini. Tapi satu hal yang mungkin bisa saya bagikan sebagai sebuah cerita. Banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh teman-teman yang sudah bisa menjadi penyaksi. Ya. Misalkan ada yang terakhir nih ya, ada 2 orang yang saya jadikan sampel buat teman-teman dapatkan ceritanya. Yang satu ini orang yang sudah bolak-balik ke psikolog, ke psikiater, minum obat, sampai akhirnya mendapatkan suatu kondisi kesehatan yang menurun. Karena menurunnya kondisi ini karena pengaruh dari zat kimia obat-obatan. Lalu kemudian apa? Saya coba ngobrol santai, saya tidak sama sekali menyalahkan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya, bahkan perbuatan-perbuatan emosionalnya kepada pasangannya, kepada anaknya. Saya coba gambarkan ini sebagai sebuah kesempurnaan. Sampai akhirnya begitu sudah bisa menerima ini, bahwa dia tidak selalu menyalahkan dirinya sendiri, tiba-tiba dia mampu untuk menjadi penyaksi yang benar secara tepat. Dan apa yang terjadi sehari kemudian, dia sudah bisa rileks, dia sudah bisa tidur, udah bisa meningkat bisnisnya secara online yang tadinya berapa bulan belakangan tuh anjlok. Itu terjadi secara cepat. Bukan saya hebat, saya bilang kepada semua teman-teman yang ikut privat sama saya. Saya tidak pernah mengatakan saya punya kemampuan gitu loh. Saya hanya mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Ya. Ketika kita sudah menjalankan sesuatu yang sesuai dengan harapan Tuhan, tentunya kita itu juga akan tidak lagi diingatkan oleh yang namanya masalah. Karena sebenarnya esensi dari masalah itu adalah sebuah pengingat yang diberikan oleh Tuhan agar jiwa kita itu menyadari tugasnya untuk kembali kepada Dia dengan cara mengenalnya. Kalau kita sudah mau menerima semua perwujudan Dia, utamanya dalam bentuk emosi yang negatif yang sangat tidak nyaman, di situ ada suatu pandangan dari Tuhan bahwa orang ini sudah dianggap mengerti. Jadi tidak perlu lagi diberi yang namanya masalah. Untuk apa masalah itu dihadirkan? Seperti misalkan teman-teman itu ketika anaknya melakukan kesalahan, lalu anaknya itu sudah mengerti bagaimana mewujudkan keinginan dari orang tuanya. Apakah kita masih harus perlu ngasih hukuman sebagai pengingat gitu loh? Kan nggak perlu. Ini logika yang sederhana sebenarnya. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan, insya Allah apa yang kita lakukan di dalam private, di mana ada keikhlasan dari kedua belah pihak, saya ikhlas, teman-teman ikhlas, kita semua menerima apa yang terjadi, semua akan jadi kemudahan. Seperti itu. Di situ keajaibannya bisa terjadi, di situ keajaibannya bisa terwujud. Ya, jadi itulah gitulah. Memang perlu latihan nanti ya. Nanti saya akan kasih tahu juga polanya gitu. Bagaimana sih kita melihat kehidupan ini, fluktuasinya yang perlu kita waspadai. Oke Bang, ini pemahaman yang akan membuat kita bisa berdamai. Oke, udah tadi ya, Masya Allah, keren Kang. Ya, Alhamdulillah, yang keren tuh Tuhan ya, bukan saya. Saya sampai tadi pagi mau ngomong apa di sini pun juga saya nggak tahu sebenarnya. Ya, Nur Ikhlas, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, semua perbuatan terpujinya Allah ya. Saya sih ya hanya bagian dari ekspresinya. Lengkap semuanya ada. Yes, Mario. Di TikTok ini ada juga yang lengkap. Yes, mantap. Insya Allah lah, Allah akan tampil di semua sisi kehidupan sebenarnya. Bahkan di dalam orang-orang yang mungkin dikatakan melakukan kesalahan sekalipun.
Benar, para guru masa lalu juga mencapai penerangan di alam manusia. Yes, betul itu yang tadi saya bilang ya. Satu kesatuan, Esa, yes. Ini punten ya, baru dibaca nih komentar-komentarnya. Maha meliputi, ya betul. Ada apa ini? Wawa gitu maksudnya ya? Ada. Ini saya tulis di sini aja ya, nomor wawa saya ya. Ya, sorry, ini 74, salah, belakangnya salah. Jadi keburu kebaca duluan. Oke, 087818151274. Nah, ini ya teman-teman ya. Mana pin kok nggak ada ya? Nggak ada pinnya. Oke. Bukan tadi ada telepon masnya agak. Oh enggak, itu telepon istri saya. Oh suaranya nggak masuk ya? Tadi nggak ada sih, di sini nggak ada telepon. Sekarang suaranya ada nggak? Oke, kita scrolling ke atas dulu ya. Tadi mungkin belum kebaca. Oke. Karena udah dikasih, aku save deh. Oke. Ya itu teman-temannya. Jadi apa namanya ya, mengenai telepon pun juga kan banyak orang-orang juga agak waspada gitu ya. Nanti jadi repot gitu loh. Tapi entah kenapa teman-teman ya, kalau kita itu mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk apa namanya berprasangka baik, justru hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Ya, bukan kita akhirnya secara bypass itu langsung ingin berprasangka baik gitu, bukan. Tapi kalau ada prasangka buruk yang muncul, itu diselesaikan dulu, diterima dulu dengan penyaksian, ya, agar kemudian nanti menjadi sesuatu kesempurnaan. Ketika kemudian kita berprasangka baik, itu bukan untuk menutupi prasangka buruk kita. Karena menutupi prasangka buruk bukan berarti akhirnya kita bisa menjadi baik. Kita seperti memendam api dalam sekam gitu yang siap akan membakar di waktu yang memang nanti akan terjadi gitu. Makanya saya tidak mengarahkan teman-teman itu untuk melakukan afirmasi di awal. Melakukan afirmasi di awal, menghipno di awal, yang tujuannya untuk menghadirkan lapisan-lapisan yang positif, yang baik, yang nyaman, yang aman, yang tenang. Itu tidak menjadi penyelesaian sesuatu emosi yang negatif yang sudah ada menjadi pendaman di diri kita sebelumnya. Justru ini akan menjadi sesuatu potensi yang membahayakan diri kita yang bisa muncul tanpa kita sadari. Ya. Jadi lebih baik kita coba menyelesaikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dihadirkan oleh Tuhan. Kalau dihadirkan yang buruk, terima dulu yang buruk. Dihadirkan yang baik, maka kita terima. Semua kita selaraskan, tidak kita lekatkan. Menjadi selaras itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati kenyamanan, tapi kita harus bisa tidak larut di dalam kenyamanan tersebut. Bukan hanya pada yang nyaman, yang tidak nyaman pun juga kan kita akhirnya juga bisa tahu bagaimana caranya saya mengalami ketidaknyamanan tapi tidak tenggelam di dalam ketidaknyamanan tadi. Caranya sederhana, jadi penyaksi, udah itu aja. Jadi semua pengetahuan saya, bagaimana saya menjalankan hidup, sebenarnya saya sudah berikan semua kepada teman-teman. Tapi saya juga yakin nanti tetap akan ada teman-teman yang butuh untuk apa namanya melakukan suatu pembicaraan private atau kemudian kelas. Makanya saya tetap hadirkan itu. Bukan berarti nanti akhirnya, wah saya harus ini nih, pengetahuannya dikeluarkan sedikit-sedikit aja ya.
supaya nanti pada ikut kelas, supaya nanti ikut apa namanya private. Enggak gitu. Semuanya pasti udah saya sampaikan, tapi entah kenapa ya. Uniknya memang jalan Tuhan itu mengatur rezeki seseorang tuh secara sempurna. Ada yang dibikin nggak ngerti, ada yang agak paham tapi belum menyeluruh, ada yang kayak perlu menjelaskan permasalahan pribadi. Akhirnya itu muncullah. Kan bukan saya ngatur, nggak saya controlling, saya kasih aja nih ininya nih, supaya nanti penasaran nih, supaya nanti, nah itu kita terjebak di dalam suatu pemahaman bahwa kita bisa mendapatkan atau mengatur rezeki kita. Kadang terus diulang biar nancep, iya betul, bisa juga diulang-ulang terus nancep. Tapi ada juga yang gak nancep-nancep sampai akhirnya, saya nggak kuat nih, saya perlu dapat jawaban yang lebih jelas lagi. Gitu, jadi ini buat apa sih ngatur-ngatur gitu loh. Karena nanti sebenarnya gini teman-teman ya, ketika misalkan saya dikasih yang namanya rezeki banyak dari Tuhan berupa pengetahuan ini, saya bagikan. Ini menjadi harta buat saya bagikan kepada teman-teman dengan ikhlas, ya. Maka nanti pun Tuhan akan menghadirkan gitu loh, apa yang perlu saya dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, dan ada nanti orang-orang yang ikhlas juga yang akan memberikan itu kepada saya gitu loh. Kan lebih nyaman begitu ya daripada kita sibuk kontrol, kitanya nggak ikhlas nih, ya. Saya nggak ikhlas kalau murah gitu kan. Saya nggak ikhlas kalau murah. Ini saya ilmunya ini mahal loh. Saya bayar dengan kelas-kelas yang harganya ratusan juta misalnya gitu kan. Saya nggak ikhlas ya. Ya tentunya nanti yang datang juga sesuai dengan level energinya kan. Kalau teman-teman paham bahwa hidup ini dibentuk dalam wujud energi, energi itu akan menarik energi yang sejenis. Ketika kita sudah tidak ikhlas, yang datang juga tidak ikhlas, bentuknya apa? Saya mau ikut kelas, saya mau ikut privat untuk agar saya mendapatkan suatu kenyamanan. Secara tanpa disadari dia sudah mengejar sesuatu untuk didapatkan, dipastikan ini bisa menghadirkan keberuntungan bagi dirinya. Itu sudah jadi tidak ikhlas. Tadi kita sudah bicara, diizinkannya setan itu menggoda manusia, jenis manusia seperti apa yang digoda oleh setan itu? Yang tidak ikhlas, ya. Jadi bukan berarti kita bisa manipulasi orang lain, lalu kemudian kita itu beruntung. Enggak, setan itu bisa kok ngasih yang namanya materi. Mudah buat setan ngasih materi, tapi yang nggak bisa dikasih adalah kedamaian. Maka silahkan dicek nanti di dalam proses, misalkan kita mengikuti sesuatu yang dihadirkan dengan ketidakikhlasan, apakah kedamaiannya bisa terhadirkan? Tenang mungkin iya, tapi damai tidak mungkin. Karena nanti selalu ingin memaksa diri. Ketika tidak tenang, ayo tenang. Akan ada masanya nanti ini semua akan dibongkar. Muncul gejolak-gejolak yang tidak bisa dikontrol. Dia akan diarahkan lagi pada keikhlasan. Karena memang hanya ikhlas ini yang akan bisa mencapai Tuhan. Bisa mengembalikan jiwa kepada Tuhan. Bisa menyadarkan jiwa bahwa dia itu menyatu dengan Tuhan. Begitu. Kak Yayu, waalaikumsalam. Ilmunya sangat berguna, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Mas Ari, kalau boleh tahu sekarang udah di usia berapa? Saya 54. Ya benar. Biasanya ilmu banyak yang ditutupi untuk ikut kelas. Nah itu, saya sih nggak mau ya. Udah semuanya, silakan aja teman-teman ambil semua. Ya. Tapi ketika saya ikhlas, saya terkoneksi dengan sang sumber. Kira-kira kalau saya itu sudah mempunyai sumber mata airnya, air yang disedot dengan sebanyak apapun juga akan habis nggak kira-kira? Nggak akan habis, semakin berkembang. Nah inilah ketidakpahaman orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu kesadaran.
Seolah-olah ilmu ini nanti akan habis, jadi harus dijual dengan harga. Ya. Padahal semakin dijual dengan harga, dia seperti menjauh dari sumber mata air. Karena kalau di Quran dikatakan di surat Ibrahim ayat 4 kalau nggak salah ya, mohon maaf nanti dicek aja. Kurang lebih ayatnya bunyinya seperti ini. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan. Karena mereka lah yang diberi petunjuk. Diberi petunjuk artinya dialirkan, kan terkoneksi dengan sumbernya. Maka nanti akan selalu ada suatu pemahaman-pemahaman yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi kebermanfaatannya ini akan utuh, akan sempurna nanti. Maka nanti akan ada keajaiban-keajaiban yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Yang bukan karena saya tentunya ya, bukan karena saya. Kita hanya selaras aja dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini adalah suatu jalan yang diridhoi olehnya, sehingga kemudian kita bisa mengalami rasa puas terhadap apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya nggak apa-apa, santai aja yang kepencet. Benar, ketenangan batin. Oh iya benar juga. Elon Musk mengaku tidak bahagia. Nah itu dia. Mau kita sepintar apapun, sekaya apapun, file Epstein sudah secara jelas menggambarkan gitu loh. Bagaimana mereka itu tidak pernah mendapatkan yang namanya puas, yang akan hanya bisa dihadirkan oleh jiwa-jiwa yang sudah damai. Ya. Oke. Saya sudah ikut kelas Mas Ari. Semua yang disampaikan di sini sama dengan di kelas. Iya betul. Nggak ada yang saya tutupin. Silahkanlah teman-teman ambil semua. Nggak ada yang saya bilang, oh nanti tekniknya ya saya akan sampaikan di privat. Nggak bisa saya sampaikan di sini. Saya udah kasih tahu kok cara penyaksian. Terugi ditutupin mah umur kita enggak. Nah itu dia Kak Mario. Kadang-kadang karena kita merasa bahwa kita perlu mendapatkan materi banyak, ya kita ukur itu dengan materi. Seolah-olah umur tuh masih panjang, banyak yang harus dipenuhi dengan materi gitu loh. Tapi paradoksnya ketika kita udah lepas, udah saya berlapang dada lah. Apapun juga saya tahu Tuhan itu Maha tahu. Dia tuh menentukan rezeki yang tidak akan pernah salah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Semakin semua dipenuhi gitu loh. Nah ini juga kan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Akan aku penuhi semua kebutuhan hamba-hambaku. Nah itu pasti terjadi gitu loh. Ini cuman kita nggak banyak yang berani masuk ke situ gitu. Karena terbiasa dengan dogma dan doktrin bahwa kita harus menentukan. Ini pemahaman yang dihadirkan oleh teori yang kental dengan pemahaman bahwa diri kita itu diberikan free will. Kita terpisah dari Tuhan, kita ngatur diri kita sendiri. Jadi semua mau diatur. Tapi tadi saya udah jelaskan di awal ya, bahwa bukan berarti kita nggak ngatur, kita ngatur tetap. Seperti misalkan saya bilang tadi, saya ngaturnya gimana? Saya ngatur kalau saya bikin kelas, saya bikin yang namanya pertukaran energi pintunya. Silahkan, aturannya adalah boleh, kalau nggak mau juga. Terus ya aturannya gimana? Saya ngatur supaya nilainya teman-teman yang tentukan sendiri. Itu kan saya ngatur. Ya. Itu ngatur saya. Saya nggak ngatur. Ngatur kan? Tapi kan bentuk aturannya berbeda akhirnya. Bentuk aturan justru saya berusaha untuk selaras dengan apapun juga. Tetap ada yang namanya usaha, tapi usaha ini akan menjadi sebuah aliran bentuknya. Bukan yang secara kaku mengkondisikan, ya harus gini, harus gitu, harus. Enggak. Silahkan aja teman-teman ambil aja semua. Semua teman-teman ambil tuh. Apa yang saya sampaikan itu semua yang saya pahami, yang saya jalani, yang saya praktekkan, yang saya rasakan dampaknya. Ambil itu semua, mudah-mudahan teman-teman terberkahi semuanya, hidupnya semua jadi kemudahan. Tentunya bukan menjadikan jiwa yang selalu menuhankan kemudahan, tapi selalu bisa selaras, sehingga keselarasan itulah yang dianggap sebagai kemudahan. Mudah-mudahan saya berharapnya begitu. Silakan nanti teman-teman bagikan keluar. Bagikan itu semua keluar. Semoga semakin banyak orang yang berkesadaran lebih
ikhlas lagi. Bukan kesadaran yang selalu pengen ngatur, pengen menentukan. Betul, ya itu kan kita bersedekah gitu kan. Apakah ada orang yang sedekah terus miskin? Kan nggak ada. Tapi kenapa banyak orang yang bersedekah ilmu itu justru mempertegas kemiskinannya? Sibuk untuk terus mengejar balasan, ya itu kan jadi apa namanya? Jadi kayak kita kurang gitu, perlu mendapatkan lebih gitu kan. Saya yakin sih ya, orang-orang misalkan mau ikhlas gitu, pasti orang-orang yang terbantu juga akan ikhlas juga gitu. Ngelihat kita misalkan kurang, kasihan ya, bahasanya gitu mungkin ya, Kang Ari ya, dia nggak kerja, dia mencurahkan waktunya seutuhnya untuk belajar, memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami. Saya ingin bisa melakukan seperti dia, cuman saya hanya punya harta di sini, atau saya cuma punya tenaga, maka saya akan sedekahkan harta dan tenaga saya. Kan jadi enak ya, hablum minarasnya terbentuk. Ya. Semoga sedekah ilmu ini menjadi jariah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nanti akan hadir intuisi, yes betul. Diberkati selalu Kang Ari karena keikhlasannya, insya Allah, amin. Pasrah total ya Mas Kecil, yes betul, pasrah totalnya bukan konyol ya, bukan konyol, tapi kita berserah diri. Ada apa prosesnya, mulai dari penerimaan ya, lalu kemudian kita menyaksikan, mampu damai, menjaga konsistensi kedamaian hadir dengan selalu menyaksikan, akhirnya mampu berserah diri. Nah, berserah diri itu nanti masuk ke pasrah total tadi, karena sudah menyatu dengan Tuhan. Kenapa kemudian dikatakan pasrah? Karena kita masih dilihat dari perspektif manusia yang terpisah dari Tuhan gitu, seolah-olah ada yang pasrah. Tapi kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, kata pasrah itu nanti akan hilang. Karena misalkan ya, ibaratkan saya adalah Tuhan, lalu tangan ini adalah manusia. Nggak ada kata pasrah dari si tangan ini kan sebenarnya. Nggak ada, ya dia mengekspresikan Tuhan gitu kan. Nggak ada kata pasrahnya lagi. Apa sih saya pasrah gitu loh? Enggak, cuman ya kalau pasrah mungkin tadi gambarnya tentang hubungan antara dua eksistensi ya. Nanti akhirnya cuman mengesa. Waalaikumsalam Kak Puncak Herbal. Cara mengembalikan energi gimana caranya Coach? Untuk mengembalikan energi sesederhana gini, yang dimaksud mengembalikan energi kan sebenarnya bagaimana kita shifting emosi. Emosi itu kan jenis energi ya. Emosi yang frekuensinya rendah menjadi frekuensinya tinggi. Ini yang akan nanti menghadirkan kemudahan-kemudahan. Kalau kita bicara dalam spektrum energi, energi yang bisa relate dengan keberlimpahan, kemudahan, itu yang frekuensinya tinggi. Ya, jadi perlu untuk bisa men-shifting, mentransformasikan atau transmutasikan dari frekuensi rendah ke frekuensinya tinggi. Caranya gimana? Sederhana, dengan penyaksian aja. Saksikan semua emosi yang terhadirkan oleh Tuhan ke diri kita, walaupun itu sangat tidak nyaman, izinkan dengan meruangi emosi itu untuk tampil seutuh-utuhnya. Kita hanya merasakan sebagaimana adanya. Silakan lakukan itu. Siang juga Kak Rini, sehat juga buat Kak Rini dan keluarga. Sungguh berlimpah Bang Ari. Iya, alhamdulillah, semua karena Tuhan lah, bukan karena saya. Ya, ini udah ada balasannya Mas, banyak yang beramal telinga. Yes, betul, apapun juga gitu loh. Silakan gitu loh. Mau amal telinga yang menerima tadi kan ya, menerima gitu loh. Nanti amal yang mengeluarkan nanti akan terjadi dengan sendirinya kok.
Ya, kembali kita sadari aja, daripada kita berpikir kita terus pengen mengkondisikan yang membuat kita merasa terpisah dari Tuhan, kenapa kita tidak menggunakan perspektif untuk selaras aja gitu loh. Tidak sibuk mengontrol, walaupun mengontrol nanti akan hadir, tapi bukan suatu tindakan yang semakin menegaskan bahwa kita itu terpisah dari Tuhan. Iya, terima kasih Kak Kasih. Host paling keren, alhamdulillah sudah dihadirkan di ruang kosong ini. Ya itu, kebetulan ya, bahasanya sih kebetulan ya. Kenapa saya namakan ini ruang kosong? Ternyata saya sudah diarahkan oleh Tuhan untuk menghadirkan pengetahuan tentang ruang kosong. Ya. Ya, sering sedang dihadirkan pengetahuan tentang bagaimana kesadaran murni itu meliputi semua. Nah ini ruang kosong gitu loh. Iya. Jadi Kak Mario ya, maksudnya kan begini ya. Kan aku meliputi semua ciptaanku kan ya. Jadi kan sebenarnya mau yang didengar, yang mau dilihat, mau dirasakan itu hanya ekspresi aja. Termasuk yang begini-begini gitu loh. Itu cuma ekspresi aja gitu loh. Ekspresi ini kalau mau dilihat secara terpisah, dia bisa mengatakan bahwa itu pasrah. Tapi begitu kita melihat secara keutuhan, ya nggak ada kepasrahan itu gitu loh. Makanya saya coba membahasnya dari perspektif yang satu keterpisahan, yang satu tidak terpisah gitu. Asal ngikut live-nya Kang Ari dan tanya-tanya bisa dipastikan paham. Ya insya Allah, amin, amin. Saya berharap seperti itu juga. Nah itu teman-teman ya, jadi ya tadi sampai penjelasan rahmat tuh jadi agak kesana kesini, tapi itu bagian dari penjelasan rahmat ya. Siap Mas Mario, terima kasih. Jadi bagaimana kemudian 10 hari pertama ini kita bisa berhasil mendapatkan rahmat? Ya seperti itu tadi, karena rahmat itu bisa hadir ketika manusia itu mampu untuk meniadakan dirinya. Dalam arti dia tidak pernah mengklaim usahanya dia sebagai kemampuan dirinya, sebagai prestasi dirinya. Gitu loh. Kelas privat bisa sampai transendensi, itu rezeki luar biasa. Nah itu banyak teman-teman yang begitu ya. Ya ini dongeng lagi jadinya ya. Ada yang anaknya kena judul, coba teman-teman, saya juga nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Ih, gila ini kekuatan Allah ya. Kalau kita mampu menjadi salurannya, bisa muncul gitu loh, suatu keajaiban. Orang judul itu bisa sembuh dalam waktu singkat. Anaknya loh yang sembuh, bukan dianya. Dia hanya mencoba untuk berselaras, mencoba menjadi penyaksi. Dibimbing, terjadi, energi ini meluas kemana-mana ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu loh yang saya juga nggak habis pikir, gimana ini logikanya kayak nggak masuk. Saya cuma bisa ngelihat ini sebagai sesuatu yang terkoneksi dengan kata ikhlas. Itu aja. Begitu ikhlas itu muncul, ini powernya besar banget. Gitu. Cara mentransformasi energi kebencian ke energi yang lebih tinggi. Dirasakan kebencian itu, marahnya, dendamnya atau apapun juga yang muncul, diberi ruang untuk kita rasakan. Itu aja, nanti yang tadinya begini banget jadi gini. Mas Ari, gimana cara agar anak percaya diri, misalnya mau bawa teman lain ke rumah nggak merasa malu? Gini Kak Ai, tadi baru saya sampaikan ya. Coba Kak Ai-nya menjadi penyaksi terhadap semua emosi yang Kak Ai miliki. Karena anak itu nggak lepas dari kondisi orang tua Kak Ai ya. Jadi coba belajar
waspada, ada emosi disadari, diamati, disaksikan, dirasakan secara utuh, diberi ruang untuk muncul, hadir secara utuh sebagaimana adanya. Nanti anak juga akan berubah sendiri. Nah, Kak Heni ini nih juga ada yang baru gabung nih. Teh Heni juga ngalamin yang sama. Anaknya ada keterbatasan, beliau kemudian melakukan proses penyaksian. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya berubah begitu saja. Bahkan yang sampai mengkonsumsi obat sekalipun, itu bisa berubah, saya juga nggak ngerti gitu loh. Makanya kalau nanti teman-teman yang berhasil terusnya berterima kasih sama saya cuma bilang alhamdulillah gitu loh. Saya tidak mau mengklaim ini sebagai kemampuan saya gitu loh. Saya cuma jadi jalan bagi Tuhan untuk hadir, itu aja. Harus diberi ruang dulu Bang. Iya, jangan ditolak ya. Yes, betul. Itu aja, beri ruang aja. Untuk penyaksian dari energi negatif ke positif gimana setelah dihadirkan? Ya coba dirasain aja nanti. Dirasakan aja gitu kan, dirasakan terus rasa itu. Coba nanti dialami gimana perubahan itu terjadi. Saya nggak bisa ceritain di sini. Itu harus dialami sendiri. Ya. Jadi ya kembali lagi teman-teman, ya banyak teman-teman yang ada di grup juga bilang, wah ini ilmu mahal gitu. Ya tetap aja saya nggak jual gitu, karena nggak bisa dijual, uniknya gitu loh. Ini luar biasa sih, sertifikat digelapkan oleh orang, luasnya puluhan hektar. Tiba-tiba kembali, coba itu gimana coba caranya? Padahal sebelumnya coba dicari-cari, nggak ketemu satupun juga. Iya, ya boleh aja kalau teman-teman itu mau berbagi. Ya semalam juga kakaknya Bang Yens juga baru melakukan penyaksian, tapi ya luar biasa lah. Iya, ya boleh aja teman-teman kalau yang mau berbagi nanti ini karena saya nggak tahu ya yang benar-benar request tuh yang mana. Jadi coba nanti kalau mau request itu di komen dulu. Saya mau sharing pengalaman gitu. Boleh. Begitu teman-teman. Dijual pun kudu dirasakan. Iya gitu loh. Kan akhirnya kembali lagi kegagalan dalam suatu proses pembelajaran karena semakin mempertegas keyakinan bahwa diri ini terpisah dari Tuhan, itu aja sih sebenarnya. Ya. Karena pengetahuan ini justru harus bisa membawa kita lebih melihat bahwa kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Kita itu selalu dibersamai. Makanya di dalam Islam ada kalimat basmalah. Ya. Itu sebagai pengingat gitu loh kepada pikiran kita. Dengan nama Tuhan. Oh, berarti kita dibersamai ya? Iya kan? Nah ini kan sebenarnya seringkali nggak dipahami, cuman sebagai mantra aja yang diucapkan, tapi dalam sikap kita tidak pernah merepresentasikan sikap yang dibersamai oleh Tuhan gitu kan. Iya. Waalaikumsalam juga Kak My Way. Kak Ari, kalau kesedihan belum juga hilang dari hati, apa itu dibiarkan saja dulu? Ya dibiarkan bukan diabaikan ya, bukan. Tapi dihadirkan, diberi ruang untuk bisa dirasakan secara utuh gitu Kak Maya. Itu aja sebenarnya mah. Cuman ya kembali lagi teman-teman ya, ini sih mungkin benar, bisa jadi salah gitu kan. Ya. Mungkin benar bisa jadi salah. Ya nggak apa-apa Umi, Mahadewa itu kan memang dalam perjalanan hidupnya banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang perlu untuk lebih waspada terhadap apa yang sedang ditampilkan oleh orang lain. Ya. Jadi ya memang kewaspadaan ini juga dihadirkan oleh Tuhan agar apa? Secara sempurna Mas ini nggak tahu nih Mas apa Mbak ya, nggak tahu, pokoknya tahu namanya Mahadewa aja ya. Mahadewa ini
kemudian bisa terbuka kesadarannya, bisa melihat Tuhan secara utuh melalui apa yang dia lakukan saat ini. Karena setiap yang dilakukan pasti juga ada konsekuensinya. Terlalu tajamnya kita untuk menilai orang lain, ini akan selalu menjadi cara kita menyikapi kehidupan. Maka nanti akan ada orang lain yang mungkin akan melakukan suatu tindakan pembalasan atas apa yang dia lakukan. Kan hukum semesta ini berjalan mengikat semua ciptaan Tuhan. Ya. Gitu, ya. Jadi biarkan saja kalau ada yang mau tampil seperti itu. Aku suka banget Mas Ari sama kalimat ini. Ada yang tidak pernah kembali. Iya. Oke, lanjut lagi. Amin, Kang. Yes, ya Umi. Ya, biar kita juga terjaga lah secara emosi. Ya, bukan berarti kita tuh berserah diri akhirnya nggak menjaga diri juga ya. Tetap menjaga diri. Ya, kita saling mengingatkan saja lah. Tapi ada beberapa makhluk Tuhan yang kadangkala ya belum waktunya aja untuk sadar gitu kan. Ya kita berkenan aja karena kita tahu semua diliputi oleh Tuhan gitu. Ya. Nanti akan terseleksi sendiri dengan apa yang akan dihadirkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, kaitannya dengan apa yang dilakukan karena ada konsekuensi yang akan diterima. Gitu. Di sini kita tidak menghadirkan konsekuensi itu dengan bentuk yang tidak nyaman. Ya. Tapi ya biarkan nanti kalau terus-menerus dilakukan hal seperti ini dan yakinlah sesuatu yang diulang-ulang akan masuk ke dalam otak bawah sadar dan itu akan hadir dalam suatu sikap yang cepat munculnya atau terjadi secara auto dan itu pasti akan berdampak ya pada respon atau reaksi orang-orang yang tidak suka diperlakukan demikian. Begitu. Segala rasa ada konsekuensinya. Yes, betul sekali. Allah hadirkan hari melalui ruang kosong untuk saya lebih memahami. Alhamdulillah. Ya, Tuhan menghadirkan ini semua. Waalaikumsalam. Pak, mengatasi trauma, nggak berani naik motor karena habis jatuh. Pertama-tama kita harus bisa merasakan trauma itu. Ya. Berkenan untuk menghadirkan ruang itu. Akhirnya kita seperti membuka ruang untuk trauma itu bisa hadir. Caranya gimana? Gak bisa langsung naik motor mungkin. Tapi coba motor yang ada di garasi, yang di standar, dinaikin dulu. Jadi kita seperti bertahap mengalami ketidaknyamanan, ketakutan ini. Jadi nanti kalau udah merasakan, oke, udah mampu untuk ditransformasi yang tadinya takut menjadi damai, mungkin nanti bonceng orang gitu ya. Coba dirasakan lagi takutannya, kecepatannya pelan aja gitu. Biar trauma ini muncul. Trauma ini bagian dari emosi, pendaman emosi. Nanti terus bertahap akhirnya coba jalanin sendiri. Saya kelasnya hari Sabtu pagi jam 9. Mas Ibas. Waktu Mas Ari jawab komen saya, kok perut saya jadi panas padahal awalnya biasa aja. Gini Kak Ai, besar kemungkinan memang ada emosi yang perlu untuk diterima di situ. Coba disaksikan aja Kak Ai. Sama-sama Kak Mario. Kak Hus namanya Mahadeo diganti jadi. Iya. Bahar lemes. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Habis makan cabai. Oh iya, mungkin juga habis makan cabai bisa jadi. Cuman kalau nggak habis ngapa-ngapain, cuman dengerin aja. Ada beberapa teman yang ikut privat, ya. Jadi ketika saya habis ngomong, ngasih penjelasan, saya nggak bisa ngeluarin emosinya karena apa? Karena pikirannya ini dia terbiasa untuk menjaga supaya tidak merasakan perasaan yang tidak nyaman. Nah, apa yang kemudian terjadi itu
susah bagi saya untuk meminta beliau mengeluarkan emosi-emosinya. Nah, apa yang kemudian tiba-tiba muncul ketika saya sudah ngobrol, tiba-tiba ada sensasi panas di dada. Saya bilang, oke, itu emosi. Fokus merasakan panas yang di dada. Terus fokus aja. Terusnya jadi nangis gitu dia. Gak tahu kenapa, apa yang muncul saya juga nggak paham. Saya bilang itu, terus ikutin aja. Akhirnya plong gitu. Anak saya Pak, yang trauma belum berani nyetir sendiri. Ya boleh nanti Bu, kalau anaknya mau private sama saya, boleh gitu ya. Mudah-mudahan saya diizinkan, karena kembali lagi ya ini saya bekerja insya Allah, karena saya cuma menjadikan wadah aja. Jadi apa yang ingin dihadirkan oleh Allah di dalam pertemuan private ini juga secara energi akan bisa mempunyai dampak yang baik untuk perbaikan trauma yang dialami oleh anak Mbak Nia ya. Ini hanya jalan ya Bu ya. Saya nggak mengatakan saya akan bisa gitu loh. Karena saya itu nggak punya kemampuan apa-apa, tapi berdasarkan apa yang sudah banyak saya jalankan itu terjadi gitu loh. Jadi kembali lagi saya ya hanya menawarkan saja. Kenapa kalau kita hadir sepenuhnya pada saat ini hilang keakuan dalam diri? Ya karena kita sedang tidak ada di dalam form yang kaku, yang ingin menentukan hidup itu harus seperti apa. Ya kita hanya fokus saja. Apa yang muncul terasakan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, gimana? Ada lagi pertanyaan? Energi negatif diterima kemudian dilepaskan ya Bang? Ya bukan dilepaskan ya, istilahnya. Jangan sampai nanti ada, wah lepas. Jangan, bukan pemahamannya seperti itu. Ketika terima, terus terima, lepas sendiri gitu loh. Iya minum dulu, nanti habis maghrib saya minumnya. Iya, jadi tidak dirubah juga, berubah dengan sendirinya. Jadi di situ semakin menegaskan bahwa kita itu nggak punya kemampuan apa-apa kok. Kita itu bisa terjadi perubahan karena kita menerima itu aja. Iya. Ya itu, mungkin teman-teman ya, sajian hari ini tentang rahmat yang mungkin besok saya sambung lagi masih dengan rahmat. Karena 10 hari pertama ini kaitannya dengan rahmat, bagaimana kita bisa menghadirkan rahmat Tuhan yang bukan tidak dihadirkan, cuman karena kita menutupi aja dengan perspektif pengetahuan yang kita miliki. Seolah rahmat itu adalah suatu pertukaran antara amal soleh dengan ya rahmat itu sendiri. Kalau kita tidak beramal soleh maka kita tidak dapat rahmat. Gitu. Padahal secara jelas di hadis Rasulullah menyatakan ya seperti itu. Aku masuk surga bukan karena amal solehku, tapi karena rahmat Allah. Ya, ini hadis yang akan sulit bisa diterima oleh orang-orang yang selalu merasa bahwa dirinya lah yang punya kemampuan, yang punya free will. Gitu. Oke, maaf lahir batin juga semua teman-teman ya. Besok jam 10-an juga lah, insya Allah. Atau mungkin jam setengah 10 ya, karena besok kan hari Jumat ya. Ya, mungkin nanti teman-teman persiapan untuk sholat Jumat. Ya. Oke, terima kasih juga semua yang sudah hadir di sini. Kapan ada kelas Kang hari-hari Sabtu pagi. Jadi yang berminat untuk ikut kelas silahkan nanti DM saya aja. Mau di nomor Wawa saya tadi juga saya sudah sampaikan. Atau juga kalau mau DM di aplikasi ini. Apapun juga insya Allah nanti akan bisa direspon. Oke Kak Erlax, terima kasih juga semuanya, terima kasih. Oke teman-teman, saya pamit dulu, mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman diterima, mungkin itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya Kak Erlax, insya Allah besok akan hadir. Ya, tapi itulah kesempurnaan dari penciptaan Tuhan karena diizinkan oleh Tuhan untuk hadir.
Oke, wabillahi taufik wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan menjalankan ibadah puasanya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Bye-bye semuanya.